Kali ini kita bahas tentang malware. Apa itu malware dan berbagai macam jenisnya. Untuk yang belum pernah dengar apa itu malware, pasti sudah pernah tahu apa itu virus. Virus komputer ya. Nah, virus ini itu bagian dari malware. Jadi secara umum disebut sebagai malware. Secara general ya. Malware itu adalah singkatan dari malicious software. Jadi malicious ya. Malicious itu yang merusak atau yang jahat lah. Software yang jahat. Software yang merusak. Kalau bahasa Indonesianya ya. Nah, si software yang merusak ini ada berbagai macam. Bukan hanya virus saja. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama ada virus. Virus di komputer itu diambil namanya dari virus biologi. Kenapa disebut virus? Ya karena cara kerjanya mirip seperti virus. Maksudnya virus biologi ya, virus komputer. Kenapa dinamakan virus komputer? Karena cara kerjanya seperti virus biologi. Virus itu kan dia bisa merusak dan bisa menularkan, menduplikasi, menyebarkan dan seterusnya gitu ya. Sama malware yang namanya virus ini itu dia punya kemampuan menduplikasi diri. Apa istilahnya ya? Memperbanyak diri, mengkopikan lalu menyebarkan ke yang lain. Seperti itu. Jadi dia software yang merusak yang bisa menduplikasi diri dan menyebar ke yang lain. Disebut virus. Lalu berikutnya ada yang disebut dengan worm. Worm ini seperti virus, mirip malicious software yang bisa menduplikasi diri dan seterusnya. Tapi perbedaannya, worm itu dia bisa menduplikasi diri sendiri tanpa bantuan manusia. Nah, kalau virus, dia perlu dieksekusi oleh manusia. Jadi, kita download file, kita klik filenya, baru si virusnya bekerja. Lalu misalnya dalam flash disk. Misalnya kita punya flash disk. Ada virusnya flash disknya. Selama si file dalam virus itu tidak dieksekusi oleh komputer atau oleh manusia, itu tidak akan menyebar virusnya. Itu virus. Tapi kalau worm tidak. Tapi seringkali si virus ini bisa mengeksekusi diri sendiri. Sebenarnya bukan mengeksekusi diri sendiri. Dieksekusi oleh komputer atau sistem. Jika sistemnya menjalankan autoran misalnya dari flash disknya. Atau dari CD. Nah, itu baru si virus bekerja. Tapi kalau worm, walaupun dia tidak dieksekusi oleh sistem atau dieksekusi oleh manusia, dia bisa menyebar secara otomatis di jaringan. Nah, ini lebih berbahaya dibandingkan virus jenis yang seperti ini. Dulu saya pernah mengalami masalah seperti ini. Saya pernah dipanggil ke suatu perusahaan untuk memberesin masalah virus di komputernya. Oke. Saya cek komputernya, saya hilangin virusnya, beres. Lalu saya pindah ke komputer selanjutnya. Cek lagi, bersihin, beres. Saya pindah ke komputer selanjutnya dan seterusnya. Sampai 3 atau 4 komputer. Lalu saya balik lagi ke komputer pertama. Begitu saya balik lagi ke komputer pertama, ada lagi virusnya. Nah, karena dia jenisnya worm. Dia jalan. Jadi komputer 1 sudah bersih, komputer 2 masih ada nih. Infeksi lagi ke komputer 1 dan seterusnya di jaringan. Dulu masih pakai cara manual hilanginnya, pakai tools dan seterusnya. Akhirnya ya saya cabut dulu kabelnya, hilangin dulu semua, baru colokin lagi kabelnya, beres. Tapi seharusnya bisa dicegah oleh antivirus. Karena antivirus zaman sekarang sudah bisa real time, bisa ngecek langsung ada virus masuk langsung blokir. Tadi virus dan worm. Berikutnya ada yang disebut sebagai Trojan Horse. Ada yang pernah lihat ini? Kalau belum pernah lihat, coba lihat film Troy. Atau nanti kita di kelas nonton film Troy ya. Sepintas saja. Trojan Horse ini diambil dari apa ya? Cerita Yunani apa kalau nggak salah. Oke, zaman dulu. Ceritanya saya ceritakan sedikit ya, simple aja. Jadi ada suatu kastil yang susah ditembus. Saya lupa waktu itu Yunani lawan siapa, saya lupa.
Lalu musuhnya mengakali dengan memberi hadiah patung ini, patung kuda yang besar. Nah, ceritanya pemberian dari Tuhan, apa gimana saya lupa ceritanya. Akhirnya sama yang punya kastil tersebut, oh ini pemberian ini, oke bawa masuk. Dibawa masuklah patung besar ini ke dalam kastil. Setelah semua orang tidur, sudah malam, ternyata di dalam kuda ini itu banyak pasukannya. Ada pasukannya yang bisa membuka pintu di dalam. Jadi dari luar tidak ada pintunya, tidak kelihatan. Tapi dari dalam bisa dibuka pintunya. Lalu keluarlah pasukan yang sudah di dalam kastil. Yang sebelumnya kastil tidak bisa ditembus, sekarang mereka pasukannya sudah ada di dalam kastil. Nah, tinggal si pasukan tersebut bisa ngapa-ngapain tuh. Bisa ngebuka pintu gerbang gitu, pintu apa namanya? Pintu utama dan seterusnya. Bisa manggil pasukan yang lainnya. Trojan Horse ini berbeda dengan virus, dia tidak menduplikasi diri. Kalau virus kan tadi menduplikasi diri biar bisa nyebar kemana-mana. Kalau Trojan Horse beda, dia punya tujuan tertentu. Dia itu software yang berbentuk Trojan Horse ini lebih ke arah mengelabui. Jadi software yang mengelabui seolah-olah ini menarik, sesuatu yang menarik. Tapi di dalamnya ada sesuatu. Nah, sesuatu ini bisa macam-macam. Biasanya, kalau zaman dulu ya, Trojan Horse ini ada di game kecil gitu. Nah, wah ini game nih, kita download yuk. Kita download, ternyata itu ada Trojannya. Nah, lalu apa yang dilakukan oleh Trojan bisa macam-macam. Yang penting tujuannya adalah dia masuk dulu ke komputer. Masuk dengan mengelabui orang, menyerupai sesuatu yang menarik. Agar di-download sama orang, begitu dibuka baru dia mengeksekusi apa. Nah, apa yang dieksekusi itu bisa macam-macam. Yang pertama, bisa saja dia mengeksekusi virus. Tapi biasanya yang lebih advance adalah dia masuk dulu ke dalam komputer. Begitu sudah di dalam komputer, dia mematikan dulu antivirus, firewall, dan lain-lain, dia matiin dulu. Setelah dimatiin, barulah dia bisa download antivirus misalnya contohnya. Atau membuka backdoor, membuka jalur. Nanti kita bahas apa itu backdoor ya. Lalu bisa juga menjadi spyware, mengirim informasi yang ada di komputer kita keluar. Jadi dia sudah ada di dalam, terserah dia mau ngapain deh. Ada yang bisa mendownload file, mendownload virus, jalankan virusnya. Ada yang bisa mengupload file, mengupload informasi kita, informasi penting kita keluar ke servernya dia. Atau apapun lah, intinya dia sudah di dalam, dia bisa ngapa-ngapain. Oke, itu Trojan Horse.